Pemirsa, kita lanjutkan acara kita malam ini dengan topik, saya nggak mau mengatakan ini hangat, tapi ini memprihatinkan. Karena ini rasanya negeri ini benar-benar udah dicengkram mafia narkoba. Kalau mafianya tidak hanya lagi menguasai polisi, jaksa, tapi sudah sampai ke Mahkamah Agung, apalagi kalau sampai ke istana, bangsa ini sudah selesai. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Karni. Kita lanjutkan Pak Joko pertanyaan tadi. Ya, begini, untuk mengawasi para hakim itu memang tidak mudah dan tidak sederhana. Pertama mengenai kasasi dan peninjauan kembali. Itu semuanya kan sudah ada norma-norma, aturannya di dalam KUHP. Nah, masalahnya adalah ini masalah integritas Pak Karni. Integritas itu tentu bisa dilihat ketika yang bersangkutan mengikuti fit and proper dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh berterus terang, dari semenjak awal pun kita sudah agak bertanya-tanya, kok ini bisa menjadi hakim agung? Kalau guyonannya para hakim-hakim di daerah, dengan peristiwa sekarang ini, mereka mengatakan, yang salah bukan Ahmad Yamani, tetapi yang salah adalah yang mengusulkan dan yang mengangkat. Ini artinya apa? Artinya memang dari semenjak awal sepertinya ini memang integritasnya sangat-sangat diragukan. Ini Pak Karni. Ya, artinya sistem yang ada sekarang ini setelah reformasi berarti mengkhawatirkan sekali. Semua bisa terjadi akibat tidak kredibel, bisa jadi hakim agung. Tapi kembali ke pemeriksaan tadi Pak. Ya. Apakah panitera juga diperiksa? Ya, semua yang terkait dalam pengambilan putusan, minutasi perkara dan sebagainya, semua diperiksa Pak Karni. Ada kelalaian hanya kalau tidak? Operator, bagaimana? Ada kelalaian panitera juga enggak? Kalau panitera malah dia tidak tahu karena ini semua yang mengerjakan adalah operator komputer. Operator komputer ini diperiksa oleh Badan Pengawasan, tapi juga pada saat pemeriksaan Hakim Agung, tiga-tiganya diperiksa, asistennya juga diperiksa dan termasuk juga operator komputernya. Di dalam hasil pemeriksaan itu sepertinya jelas sekali bahwa ada kerjasama antara AY dengan operator komputer. Jadi ada persekongkolan di internal sendiri terjadi antara operator dan Yamani tadi. Kira-kira begitu. Ya, sepertinya istilah persekongkolan ini sudah mulai membumi. Kalau dikatakan ada persekongkolan mungkin ya, tapi saya lebih senang menggunakan kata bekerja sama atau konspirasi. Kalau di KUHP namanya bersama-sama. Pak, ya. Pertanyaan berikutnya dari saya. Ya. Apa dari Pak Joko sendiri setelah terbukti begini, ada nggak sebuah pernyataan yang mau dikemukakan Mahkamah Agung? Karena ini merusak citra seluruh Mahkamah Agung. Kredibilitas seluruh hakim agung jadi dipertanyakan karena berapa putusan sebenarnya yang mencurigakan dari trio hakim yang memutuskan angki ini.
Ya, saya tidak menolak apa opini publik dan yang memang nyata-nyata saya mengakui banyak sekali putusan yang baru kita ketahui pada tahun 2013 ini dengan bantuan website atau transparansi kita. Ini ternyata membantu untuk pengawasan yang dilakukan oleh publik. Dan kita memang transparan, demikian pula juga ketika kita baru membentuk pengadilan tipikor, saya minta bantuan pada publik supaya dapat melakukan lebih ketat lagi pengawasan terhadap kinerja para hakim, mulai dari tingkat kasasi ke bawah. Inilah manfaatnya transparansi, dan dengan transparansi semua publik bisa mengawasi kinerja dari badan peradilan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat Mahkamah Agung. Dan inilah hasilnya dari transparansi seperti ini. Tapi Pak, ada aturan bahwa vonis Mahkamah Agung harusnya sebulan kemudian itu sudah diumumkan dan sudah sampai ke pengadilan tingkat pertama. Ini diumumkan setelah setahun. Apakah praktek semacam ini tidak menjadi tanda tanya di Mahkamah Agung? Ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan bahwa putusan itu salinan resminya beserta berkas perkara sudah dikirimkan pada Januari 2012. Tetapi masuk website seharusnya bersamaan dengan pengiriman itu, tapi dilakukan baru pada bulan September. Ini juga saya sendiri juga tanda tanya. Nah, di dalam praktek sehari-hari, putusan dari Mahkamah Agung, maka dikeluarkan adanya petikan putusan, dan petikan putusan ini pada hari yang sama atau paling lambat hari esoknya sudah bisa dikirimkan ke pengadilan pengaju. Ini sudah dapat dijadikan dasar untuk melakukan pelaksanaan putusan. Dan minutasinya tentu ini makan waktu, bisa antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sekalipun memang saya mengakui bahwa akan lebih baik dan sesuai dengan aturan putusan itu sesegera mungkin, paling lambat 1 bulan atau 2 bulan. Tapi nyatanya Mahkamah Agung belum bisa melaksanakan itu karena banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Misalnya di dalam perkara pidana saja, itu dalam 1 tahun antara 7.000 sampai 8.000 untuk perkara pidana, dan kemudian perkara perdata sekitar 9 sampai 10.000. Nah, dengan sistem kamar ini maka sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kadar profesionalisme para hakim, termasuk juga meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam minutasi perkara. Tetapi ternyata ini masih jauh daripada yang kita inginkan. Namun demikian, Mahkamah Agung akan berupaya terus untuk semakin memperbaiki kinerja kita, meningkatkan kadar profesionalisme, dan juga mengingatkan agar supaya setidak-tidaknya para hakim menjaga integritas dan image dari masing-masing para hakim tersebut. Demikian Pak Karni. Pak Joko, saya ingat pada tahun 1991 pemalsuan vonis Mahkamah Agung pertama terjadi, melibatkan seorang pengacara yang sangat terkenal, maka ketua organisasi pengacara. Tapi yang terkena di Mahkamah Agung hanya orang-orang kecil, golongan bawah. Kami kaget
sebagai media karena itu pertama kali terjadi. Saya sebagai wartawan majalah Tempo waktu itu membuat laporan utama tentang peristiwa itu. Dan di covernya kita menulis, kalau uang sudah dipalsukan, akte tanah sudah dipalsukan, ijazah sudah dipalsukan, dan sekarang vonis hakim dipalsukan juga. Apalagi yang tersisa untuk anak cucu kita. Sekarang kenyataannya Hakim Agung yang terlibat dalam pemalsuan ini. Apa Pak Joko sebagai seorang tokoh yang senior juga di dunia hukum tidak melihat bahwa keadaan kita bukan semakin baik, justru semakin buruk sampai tahun-tahun sekarang ini. Apa Pak Joko sependapat? Saya bisa memahami dan sependapat dengan Pak Karni. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa Mahkamah Agung berupaya terus untuk memperbaiki diri dan berbenah diri. Kalau dulu tidak pernah ada Hakim Agung yang diambil tindakan, mungkin ya dibiarkan saja. Tapi untuk kali ini saya kira sudah bukan waktunya lagi untuk membiarkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu di dalam rapat pimpinan yang dilakukan pada hari Sabtu malam, kesimpulannya antara lain walaupun Hakim Agung Ahmad Yamani dikatakan telah melakukan perbuatan unprofessional conduct, akan tapi dalam penutupnya apabila di dalam perkembangannya memang ditemukan adanya indikasi aspek hukum pidana, maka dipersilakan untuk diproses hukum lebih lanjut. Itulah pesan-pesan dari pimpinan Mahkamah Agung pada saat rapat pimpinan terbatas yang dilakukan pada hari Sabtu yang lalu. Demikian Pak Karni. Baik Pak, saya terima kasih Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya akan melanjutkan dengan narasumber yang lain. Kalau Bapak nanti ada yang Bapak perlu tanggapin atau sampaikan, kami akan membuka kembali saluran ke Bapak. Bapak cukup menelpon kami. Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam. Malam Pak Joko. Saya mau ke mantan Hakim Agung Pak Benyamin. Sudah benarkah prosedur yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Hakim Yaman ini? Kalau dikatakan sudah benar ya tidak benar, salah. Terus terang saja ada seorang hakim dan dua orang mantan Hakim Agung dalam hari-hari ini menyatakan bahwasanya apa yang terjadi itu memang suatu blunder. Ya, yang membuat kebanggaan kami sebagai Hakim Agung itu pudar. Dulu-dulu pada saat kami masuk dan di bawah itu kami itu amat sangat kagum kepada senior-senior kami yang sering saya sebutkan. Terus terang saja ini terus terang saja suatu blunder, suatu hal yang betul-betul tercela. Apalagi hal ini menurut pengalaman kami ini merupakan hal pertama yang dilakukan oleh seorang Hakim Agung. Tadi Pak Soko memberikan prosesnya jalannya perkara ya. Kemungkinan benar sekarang. Tapi pada saat-saat kami dulu dari mulai tingkat pertama sampai kami meninggalkan Mahkamah Agung, proses pembuatan putusan itu dibuat oleh, kalau dia tunggal-tunggal, kalau majelis-majelis. Jadi pertama putusan itu dirancangkan tanpa keikutsertaan panitera dari mulai tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, tanpa diikutsertakan. Kemudian pada saat itu memang tidak ada laptop, tidak ada email dan sebagainya. Kami melakukan
dengan tulisan tangan sendiri dan ditulis oleh seorang dari anggota majelis itu sendiri. Kalau tulisan tangan itu sudah cocok, ya, itu namanya putusan kotor. Di mana putusan kotor itu kami parap. Putusan kotor yang kami parap itu diberikan kepada panitera untuk diketik rapi. Setelah diketik rapi, itu disampaikan lagi, kami bertiga mulai membaca pertama sampai ketua membaca. Kalau memang tidak hal-hal yang betul-betul bersih, tidak ada perlu diperbaiki, baru kami tanda tangan yang resmi. Konsep putusan yang sudah kami tanda tangani itu kami serahkan kepada panitera untuk diketik, atau pada saat itu belum ada laptop lah, untuk diketik, kemudian pada sering sekali difotokopi, kemudian di mana putusan yang sudah ditandatangani itu dikembalikan kepada kami untuk dilihat, dan kemudian kami sampaikan kepada panitia untuk diumumkan dan sebagainya, dikirimkan kepada pengadilan dan pengajunya. Biasanya di sini justru timbul hal-hal yang membuat miris. Apakah itu putusan di tiptek, apakah itu fotokopinya dipalsukan. Biasanya dalam hal-hal ini terus terang saja saya belum mendengar bahwa seorang hakim atau hakim agung terlibat. Memang sering kejadian di mana putusan yang keluar itu bukan putusan asli, tapi putusan yang diciptek, kemudian difotokopi dan sebagainya, kemudian disebarkan. Itu yang biasanya terjadi. Tapi yang melakukan orang bawah. Ya, yang pernah kami ketahui, ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi tahun 91 terjadi. Betul, ya. Saya tunda dulu dengan Bapak, kita rehat sejenak. Terima kasih.